Oke, jangan lupa absensinya ya, bukan polling. Assalamualaikum. Yang materi pertemuan sebelum untuk parameter-parameter desainnya sudah sudah ya. Oke, di sana ada apa, kita akan membahas mengenai juga 3 fase. Nah, jadi apa namanya, dioda penyiaran dioda satu fase itu merupakan yang tinggi ya, menghasilkan output yang bisa ya. Oleh karena itu, low to medium power, apa namanya, cocok untuk aplikasi rendah. Nah, untuk aplikasi daya yang lebih besar dari 15 kW ya, untuk jadi untuk, daya output yang stabil ya, 15 kW ya. Nah, itu, dioda dioda ya, fase pilih phase ya, fasenya yang harus di kita fase itu untuk apa, aplikasi peralatan hingga lebih dari 15 kilowatt. Ada 2 tipe, yakni penyiaran dioda tiga fase yang mengkonversi ya. Jadi dia mengkonversi suplai untuk AC, saya ke DC ya. Namanya star rectifier, penyiaran and bridge, jembatan penyiarah, penyiarah. Hah, suara saya mendem ya. Bentar. Nanti wifi-nya. Jadi Lutfi
tenggelam ya. Di tahun-tahun yang lain saya lagi hidup spot ya, tapi ini belum. Halo, suara saya terdengar nggak? Ini gimana suaranya? Terdengar nggak? Hmm, Halo, halo, sudah terdengar belum? Suara saya terdengar tidak? Dengar, Pak. Masih belum jelas, Pak. Oh, masih belum terdengar jelas?
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suara saya? Jelas, Halo? Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyiarah dioda 3 fase ya, atau diode rectifier. Jadi dioda satu fase ini memerlukan tentu ya tinggi lah ya PA untuk dapat memberikan waktu DC ya. Nah, oleh karena itu rectifier tipe ini yang tipe fase ini sangat cocok sekali ya, sangat cocok untuk low to medium power application. Sorry, rectifier ini base ya, jadi penyiaran dioda satu fase itu hanya untuk aplikasi gaya menengah rendah ya, low medium, jadi kan rendah ke medium. Untuk daya yang lebih dari 15, jadi kalau Anda punya peralatan elektronik ya yang dayanya itu lebih kilowatts, nah maka penyiaran dioda 3 fase ya atau base itu harus dilakukan ya. Nah, ada 2 tipe dari penyiaran dioda 3 fase ini ya. Yakni yang versi AC 3 fase itu DC namanya standar dan bridge bentuk bintang begitu bentuk. Nah, ini dua hal trafo ini ya. Nah, ini contohnya. Ini di penyiarah dengan hubungan bintang ya. Jadi ini delta. Nah, ada sumber AC ya, delta dan sekunder dalam bentuk Y ya. Jadi ini delta to Y. Baru terhubung dengan dioda 3 fase. Fase A, fase B, fase C ya. Dan ada yang di artinya begini. Ya, ini masing-masing fase ya. Jadi dia satu fase. Tapi selain satu fase, dia ini juga apa diodanya half wave ya, hanya penyiaran setengah gelombang ya. Jadi penyiaran setengah gelombang. Ini ada sinyal finalnya. Ini Y ya. Ya kalau ada sudah pernah belajar lah ya, misalnya ini 0. 0 dia R, M, R to M. Apa? R pasti Anda tahu kan? Kalau sinyal AC itu apa yang digeser fasenya ya. Lalu ada sinyal Y, jadi 0, 120, 270 bisa sekitar segitu ya. Nah, jadi fasenya yang digeser ya. Nah, ini adalah VM tegangan beban. Jadi tegangan beban PL ini ada negatif. Jadi namanya dioda ini untuk fase tertentu ya,
itu akan terkonduksi ya selama periode ketika apa? Tegangan pada fase itu lebih tinggi dari dua fase lain. Nah, jadi ini misalkan ada itu akan terkonduksi juga ya. Jadi tidak seperti single phase konduksi masing-masing dioda dua pipa tiga ya. Konduksinya dibandingkan dari P ya. Jadi dari konduksinya dioda itu 2 P per 3. Ya. Nah, rangkong ini menggunakan DC output tegangan yang sangat rendah, dan arus outputnya yang diperlukan itu sangat tinggi sekali. Secara praktis yang untuk single phase ya, jadi untuk yang hanya satu fase. Ini adalah beberapa kesamaan ya untuk 3 fase ya. Misalkan Anda akan mencari VDD. Nilai ini dalam sampai 5 P per 6 PM. Nah, atau bisa juga ini VDC-nya ya, PM 3 per Pi atau 3 per 2 atau 0,827 V. Misalkan nanti dikasih soal penyerah ya, dioda itu dalam pohon bintang ataupun yang mencari ini. Tentu ini RMS value-nya dari output ini dapat diketahui ya, ini 3 per 2 Pi ya, itu Pi per 6 berat ya. Ini VL noda gelitan paku udara tadi gimana? Tadi kan tadi gimana? Ya, enter ya. Kita kalau ada ya, ini tadi ya. Oke. Ya, terang. Nah, ini adalah beban, ini adalah L. Sudah satu tiga. Ini hubungan delta. Untuk Anda menghitung masing-masing arusnya di sini, arusnya ada arusnya. Ini IS sama dengan 0,85 IM. Nah, di mana IM-nya itu sama dengan magnitudenya ya. Nah, kalau tinggal Anda menghafal ini aja ya, ada 3 star rectifier. Jadi terus ada 3 phase star rectifier, bridge rectifier. Jadi apa peak repetitive reverse voltage kemarin kan sudah tahu ya, VRM. Jadi ya ini harus ada di alpha biasanya tertutup gitu ya. Maksudnya misalkan satu benar ya, ini sih apa, ini sih summary ya, ringkasannya. Tapi kalau paham persamaan-persamaannya ya, itu sebenarnya cara
nggak perlu terus ya fase internet. Seperti ya. Jadi ini utamanya kan ini ya. Ini lalu di ini jenis fase ini dia juga ini ya. Nah ini dapat. Nah untuk ini apa namanya masalah apa namanya desain ini ya. Jadi desain ini gunakan untuk mengatasi masalah saturasi ya. Maksudnya intinya itu sih. Ya, pada trafo apa penyiaran bintang fase. Ya ini dengan mana? Ya untuk secondary winding. Nah, untuk secondary winding understand winding ini. Yang mana ini ya bisa juga connection. Ya kenapa ini disebut dengan reduce instar atau zigzag rectifier. Jadi masing-masing fase tegangan pada sekunder ini diperoleh dari dua tegangan yang sama. Gaya magnet di bawah ini trafo equal apa atau nanti. Nah, ya pastinya di sini apa untuk menaikkan ratingnya ya untuk menaikkan rating ini Anda bisa 1,51 sampai 1,74 volt per watt ya. Jadi rangkaian ini akan dari saturasi inti dan mereduksi apa rating dari trafo ini hingga ke 1,05. Oke. Oh ya, saya mau tanya bagaimana perkembangan untuk jadwal praktikum kalau sudah nggak salah sesuai jadwal berdepan ada praktikum ya. Di mana ini sama setting mau penting. Halo, misal ini artinya nggak. Um, ya. Terus ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Halo, halo. Apakah suara saya terdengar? Halo. Terdengar, Pak.
patah-patah. Oh gitu ya, iya. Ya. Oke lah ya, kita lanjutkan ya pelan-pelan. Ya, gimana lagi? Oke ya, nah jadi untuk keseluruhan ratingnya, jadi all parameter, semua parameter ini sama dengan star tadi ya. Jadi semua parameter untuk ini rangkaian ya ini sama dengan ini ya, tipe star rectifier. Lebih lanjut lagi, apa namanya, untuk beliutan primer terhubung bintang itu tak dengan apa hubungan netral ya. Jadi apa namanya, dia akan mengizinkan apa namanya cara sama ini hubungannya nih ya, penjumlahan dari ini arus fase pada primer itu nol waktu ya. Nah, lagi sekarang double star. Jadi double star dengan integris. Jadi ini tetap yang primernya yang dimodifikasi itu ini. Makanya kalau kita berbicara LDA bisa mendapatkan apa novelty kebaruan itu jika ini apa dia mengubah topologinya ya. Nah, jadi rangkaian ini terdiri dari dua penyearah tiga fase ya bintang. Ini ada tiga fase ya, star ya, jadi star rectifier. Ini ada dua dengan netral pointnya ini ya, dengan titik netralnya ini terhubung melalui reaktor ya. Nah, saya ini dengan reaktor. Nah, polaritasnya ini akan apa terhadap militan kedua ini ya. Ini untuk dua hubungan ini itu adalah reverse ya, jadi berkebalikan terhadap satu dengan yang lain. Nah, jadi output dari rectifier ini adalah apa? Jadi output dari rectifier salah satu fasenya ya, fase ini ya, fase ini itu akan apa minim ketika output tegangan rectifier yang lain itu maksimum. Jadi begini. Jadi ketika ini 1, 2 itu maksimum outputnya, maka dia yang ketiga minimum. Nah, begitu pula ketika 1 dan 3 itu maksimum, maka 2 minimum. Atau misalkan 2 dan 3 ini ya, belitan kedua dan ketiga sambung. Ini maksimum, maka yang satu ini akan minimum. Ya, jadi di sini fungsi dari reaktor tadi untuk menyebabkan tegangan PL ya, tegangan PL. Jadi untuk apa namanya fungsinya dari ini agar VL itu kenapa? Agar VL ini menjadi rata-rata ya, V1 dan V2 yang kita arahkan itu. Nah, ini contohnya three-phase bridge rectifier ya. Rectifier penyiaran tiga fase dalam bentuk apa namanya jembatan. Jadi jembatan. Jadi tetap
Di sini masih tetap dia hubungannya delta ya, bridge rectifier. Nah, ini untuk gunanya adalah untuk aplikasi yang sangat tinggi sekali ya, karena mereka punya ini faktor tadi ya, faktor ya, untuk utilisasi penggunaan plat. Nah, jadi untuk diodanya ini apa urutan fungsinya kan kayak berurutan ya dioda. Masing-masing suhu konduksi dari diodanya itu 2 pi per 3 ya. Nah, tegangan jaringan itu sama dengan 1,73 kali tegangan fase ya, dari apa yang dihubung dengan 3 fase ya. Dan ini bisa digunakan kombinasi antara star ya, pi atau delta, primary and secondary. Karena arus yang berhubungan dengan pelitan sekunder itu adalah simetris ya. Nah, ini adalah rata-rata dari nilainya outputnya yang dapat diketahui kalau untuk apa reverse bridge rectifier ya. Nah, ini adalah contoh gelombangnya. Jadi ada PDC-nya itu adalah 6 per 2 pi ya. Nah, integral dari pi per 3 sampai 2 pi per 3 ini PDC-nya. Kali akar 3 Vm sin theta d theta ya. Atau PDC-nya bisa sama dengan 1,654. Nah, sedangkan RMS-nya, PL-nya itu 9 pi ya. Akar 9 pi ya, integral ya. Jadi apa 9 per pi. Oke, sorry. Jadi ini 9 per pi. Integral pi per 3 sampai 2 pi per 3 ya. Lalu V sin theta kuadrat. Nah, PL-nya ini sama dengan PM per 3 per 2 plus 9 per 3 per 4 pi ya. Ini jadinya di sini dia ada 1,6 ya. Nah, ada IS sampai IAN dan ID. IS-nya arusnya untuk trafo sekunder di 0,78. Ya, RMS-nya sama. Nah, inilah contohnya. Tripes rectifier ya di sini. Kita menggunakan pada saat itu pesim ya. Jadi adalah ini sumber 3 fase ya. Nah, lalu ini ada 3 dioda. Tapi di sini saya tidak menggunakan trafo. Ya. Yang kedua, ini walaupun 3 fase, tapi sebenarnya apa? Single phase ya. Nah, jadi ini 3 fase ya, ABC ya. Nah, ini diodanya untuk fase ABC ya. Ini sebenarnya apa? Gunakan single
phase diode rectifier ya. Nah, jadi di sini saya tuh sebenarnya menggunakan ini 3 dioda 1 fase ya. Nah, ini untuk star, jelitan star ya. Jelitan star di sini sumber AC-nya ya, VAC. Lalu trafo ya, ini trafo ini. Ini trafo. Trafo dengan hubungan jarak 1. Lalu ada dioda. Diode rectifier ya. Nah, jadi sini pakai dioda rectifier ya. Nah, ini ada V. Nah, bisa Anda lihat nih fase-fasenya 120-an. 120. Nah, ini adalah sumber. Ya. Lalu tegangan bebannya itu ini. Nah, tegangan di sini itu dari 3 fase AC ke DC. Nah, ini untuk penyiaran juga 3 fase yang grid. Jadi ini ada sumber AC, ini ada trafo dan AC, lalu ini ada bridge-nya. Bridge dari rectifier. Oke. Jadi ini tinggal ini aja apa? Adik-adik coba-coba aja ya di mana? Dibuat iseng-iseng aja. Misalkan pakai MATLAB silahkan ya. Karena nanti kan pakai MATLAB praktikumnya ya seperti itu. Oke, terus di sini 6 fase ya. Nah, ya ini adalah untuk rectifier-nya. Nah, ada 6 phase star rectifier. Ini untuk apa? Bentuk gelombangnya. 6 fase ya. Ya, keren sekali ya. Nah, jadi di sini tegangan 6 fase ini ya. Ini pada ini secondary ya, bleeding itu diperoleh dari ini tap, center tap dari trafo ya. Jadi dari trafo ini ada tap-nya. Terkadang ini juga bisa dikatakan sebagai full wave. Jadi apa namanya, penyiaran gelombang penuh 3 fase ya. Dioda ini untuk fase khusus ini ya, mengkonversi. Jadi ketika tegangan fase tersebut lebih tinggi daripada fase yang lain. Ingat ya, ini dioda akan terproduksi ya ketika tegangan pada fase itu lebih tinggi daripada fase yang lain. Yang satu, satu akan terproduksi ketika dia lebih tinggi daripada yang lain ya. Daripada D2 sampai D. Jadi tidak seperti ini ya, star yang tadi ya, konduksinya ini ya, konduksi ini konduksi masing-masing diodanya itu pi per 3 daripada 2 pi per 3. Kalau
2/3 ini dibentuk oleh ini ya, triple star. Nah, seperti itulah ya six phase. Jadi ini six phase star rectifier ini ya, dia faktor ripple-nya tuh kecil ya. Iya, patokan. Ada polyphase diode rectifier ini, six phase series group rectifier ya. Ini ada jembatan, ada delta dan delta, ini ada Y. Nah, lalu terhubung dengan ini jembatan di dioda itu. Nah, di sini adalah perbedaan-perbedaan. Lihat six phase star rectifier itu bagaimana, six phase series bridge rectifier itu bagaimana, six phase parallel bridge rectifier itu bagaimana. Nah, tegangan output kombinasi ini kan mempunyai frekuensi ripple yang double ya, jadi double ripple frekuensi. Mungkin sekitar 12 kali ya, 12 kali ya. Nah, ripple dari community output tegangan ini bisa direduksi sampai 4,2% ya untuk masing-masing individual bridge rectifier ya, hingga ke 1%. Nah, kombinasi jembatan penyearah jembatan ini adalah ya bisa dikatakan sebagai penyearah konsepsi dengan 6 fase ya. Nah, ini adalah penyearah jembatan paralel ya untuk 6 fase ya. Nah, serta secondary-nya dia trafonya itu ada delta dan Y. Lalu masing-masing ini delta dan Y ini terhubung dengan jembatan ini. Kita hasilnya. Nah, jadi penelitian di elektronika daya itu sudah mapan ya, karena memang kemarin sejarahnya mulai tahun 50, 40 atau 60-an ya. Jadi udah sangat mengagumkan sekali ya. Karena sudah 60 tahunan ya. Kalau tidak salah sekitar 60 tahun. Nah, ini untuk polyphase diode rectifier ya. Jadi, tadi penyearah yang kita bahas itu berguna untuk tegangan yang tinggi ya, output ini. Walaupun untuk aplikasi yang tinggi, jadi six phase paling kita berbicara tadi ya, six phase parallel rectifier itu artinya di sana interface transformer-nya itu dapat menyebabkan tegangan untuk masing-masing ini ya, rata-ratanya dari V1 dan V2 ya. Jadi tegangan yang diarahkan itu rata-rata gitu ya. Dan untuk penyearah jembatan ini yang seri pulsa ini untuk ripple frekuensinya itu sekitar 12 kali ya. Dan filternya untuk tegangan outputnya itu tidak diperlukan ya. Nah, ini contoh dari harmonisa ya. Jadi rangkaian penyearah penuh, gelombang penuh dengan menggunakan bahan resistif tidak akan memproduksi arus harmonisa punya.
Nah, untuk penyearan gelombang harus harmonisasi yang akan dibangkitkan, dan juga ada rugi-rugi yang bertambah kalau yang disebabkan oleh harmonisa pada pembebanan resistif ya. Dan terkadang ini juga diabaikan, ya. Tidak terlalu tinggi kalau dibandingkan dosisnya. Nah, inilah bentuk persentase harmonisanya untuk setengah gelombang ya. Jadi untuk harmonisanya dengan beban resistif itu misalkan harmonisa kedua itu 21%, ketiga 0, keempat 4,2%, kelima itu 0%, keenam itu 1,8%, ketujuh itu 0%, dan ke-8 itu 1%.